kan kemarin itu sempat dipertanyakan kalau BPOM itu nggak hadir di persidangan ini. Betul. Dibilang katanya belum jadwalnya. Betul. Kuasa hukumnya sendiri katanya akan menyurati gitu kan. Tapi ada gosip yang beredar kalau kalau BPOM ini tidak bisa hadir gitu. Ya, oke. Ini besok Kamis itu persidangan Nikita Mirzani seperti biasanya ya, seperti biasanya. Nah, kemarin itu kan Niki memanggil dari hari Minggu kemarin Niki memanggil menyuratin BPOM dimohon segera datang untuk bersaksi memberikan keterangan. Nah, harusnya kan Kamis ini Niki harusnya bersaksi, BPOM-nya harusnya bersaksi. Tapi kemarin kayaknya BPOM ngomong bahwa tidak mungkin hadir di persidangannya Niki karena itu panggilan pribadi, panggilan Niki pribadi. Harusnya panggilannya instansi karena BPOM itu instansi katanya. Jadi yang harus instansi. Jadi berarti yang manggil harus pengadilan, harus hakim atau harus JPU gitu. Nah, setahu aku waktu itu pernah BPOM ngomong kalau dipanggil pasti mau bersaksi sah-sah aja. Apakah maksudnya dipanggil melalui pengadilan ataukah karena ini pribadi Niki yang panggil, kita nggak tahu. Jadi kalau bisa sih supaya tidak ada kesalahpahaman, semoga pengadilan bisa memanggil BPOM seperti sesuai permintaan dari Niki. Jadi melayangkan surat buat BPOM. Jadi tidak pribadi lagi nih. Nah, yang nanti jangan sampai digoreng-goreng di luar sana. Orang kan nanti tahu sendiri kan digoreng. Oh, kenapa lu nggak datang? Berarti lu sana diginiin ya, dibayar ya, digala. Nah, menurut gue ada baiknya BPOM datang atau pengadilan menyuratin karena BPOM minta disuratin secara resmi. Karena BPOM kan instansi, jadi disuratin resmi. Aku mohon sih semoga pengadilan menyuratin supaya tidak ada penggorengan-penggorengan di luar sana gitu. Jadi berarti hari Kamis ini BPOM-nya saat ini kayaknya nggak hadir gitu. Berarti sudah ada kepastian ya untuk Kamis ini tidak bisa hadir ya? Iya, aku lihat wawancaranya. Oke, tapi ada kabar yang beredar juga nih Mama Tessa, katanya kalau dia datang tidak sesuai dengan permintaan majelis gitu ya, itu bisa melanggar juga dari BPOM-nya. Gitu. Ya, karena mereka kan instansi kan, makanya jadi yang ngundang itu jangan pribadi gitu. Dia bilang sih katanya, gue lihat. Jadi makanya aku bilang aku mohon kepada pengadilan untuk bersurat untuk misalnya dibutuhkan sama Nikita Mirzani mungkin prosesnya ya mungkin meminta ke hakim supaya supaya hakim yang memanggil BPOM jadi resmi gitu. Tapi kemungkinan pengadilan akan mengeluarkan suratnya itu katanya kecil ya. Tapi harusnya karena katanya di BAP itu ada keterangan dari BPOM. Kalau harusnya yang sesuai BAP, aku nggak melihat BAP, tapi katanya di BAP ada BPOM itu berstatement. Nah, kalau jika ada di BAP berstatement harusnya hadir karena biar terang benderang jelas karena masalah akar permasalahan masalah ini adalah pertama kali yang aku ketahui masalahnya adalah karena klaimnya dibilang overclaim. Nah gitu, overclaim gitu. Jadi masalah pertama itu adalah kenapa Nikita Mirzani menerima uang dari 4 miliar itu karena masalahnya tolong direview yang baik-baik ya. Nah kalau review baik-baik berarti klaim kan? Nah itu kan yang aku tahu. Tapi mungkin ahli bahasa bisa memberi keterangan. Kalau ngomong tolong bilangin ya, tolong direview baik-baik. Ah itu apa gitu, nggak ngerti gue. Nah kalau nggak salah tuh minggu depan tuh mau ada saksi ahli bahasa atau apa ya? Oh ahli bahasa itu juga akan dari pihak Niki. Jadi ada pihak Niki itu ada 7 orang lagi saksi, dari pihak Niki ada ahli bahasa. Kalau kemarin kan saksi korban. Nanti ada ahli bahasa, pokoknya ada 7 orang lagi yang bersaksi. Secara ya kita nih ini juga ya Bang Fahmi masih dirawat, aku dengar masih di ICU, semoga bisa sembuh cepat dan aku rasa ini agak kepincangan juga karena Bang Fahmi nggak ada karena kita tahu kan Bang Fahmi yang selama ini melekat sama Niki. Nah Bang Fahmi sakit, aduh saat-saat ini kan saat-saat genting, saat-saat udah mau dekat-dekat ponis. Gitu loh. Ya kita berharap semoga Bang Fahmi segera sembuh. Niki juga diberi, mudah-mudahan Niki tidak nelangsa karena biasanya kan sama Bang Fahmi. Tiba-tiba kalau nggak ada Bang Fahmi, aku takutnya Niki merasa ada kekurangan. Mudah-mudahan enggak. Karena aku lihat pengacara-pengacara yang hadir juga sekarang benar-benar aku lihat tim yang kompak, tim yang menurut aku juga bukan sembarang pengacara gitu. Mudah-mudahan jadi kredibilitasnya sama dengan kayak Bang Fahmi juga gitu. Walaupun mereka masih muda.
Banyak info yang beredar kalau misalkan kedatangan saksi korban kemudian ingin melibatkan BPOM sebagai saksi ini keluar dari dakwaan, maksudnya dianggap tidak fokus lah sama kubu sebelah karena fokus aja di dakwaannya sebagai yang isinya pemerasan dan juga pengancaman dan TPPU gitu. Nah, ini menurut aku ya, kalau menurut aku timbulnya kalau ada meras yang 4M, yang menurut Niki itu adalah endorse, yang menurut pihak sana itu adalah meras, timbulnya karena apa? Kan karena krem di review yang baik-baik, kan itu timbulnya. Jadi akar permasalahannya apa? Kalau menurut aku ya, cari dulu akar, karena setiap ada masalah apapun, mau itu masalah besar mau masalah kecil, cari dulu akar permasalahannya biar terang benderang. Nah, Niki mungkin maunya begitu. Lu kan menghubungin gue karena lu yang katanya lu tidak mau di review yang jelek produk lu. Sehingga lu menghubungin gue mencari Mail kan gitu kan asal muasalnya. Karena ini kan krem-krem. Kita tahu mereka itu kan hubungannya krem-krem kan. Soal-soal krem kan. Oke, tapi menurut pengacaranya DRG itu ini hanya bagian part kecil gitu maksudnya. Bukan sebuah bukan part yang besar gitu ketika ditanyakan mereka pokoknya ini berawal dari skincare, kata dia tetap itu sebenarnya part kecil karena part aslinya itu adalah pembulian, dempul, abu-abu dan semacam begeng dan semacamnya. Jadi dia minta fokus ke dakwaan karena pemerasan itu terjadi akibat adanya bully. Oke, sekarang gue tanya gini. Ini kita bodoh-bodohan ya, bodoh-bodohan. Kalau misalnya kalau itu part kecil, kenapa ada kata-kata tolong di review yang baik-baik. Satu lagi ada kata-kata kasih tahu ya kalau sudah 1 tahun. Mana ada orang 1 tahun membuli? Gak mungkin, itu gak masuk di akal gitu loh. Ini menurut gue loh. Masa kasih tahu ya kalau 1 tahun nanti gue bayar lagi lu jangan bully gue. Mana ada kayak gitu. Yang ada juga endorse produk kita endorse, kasih tahu ya kalau setahun lu kasih tahu gue lagi. Dari mana kasih tahu ya lu setahun jangan bully gue lagi nanti gue bayar lagi. Itu menurut gue nggak masuk di akal gitu loh, nggak masuk di akal. Walaupun kecil, namanya pengadilan harus terang seterang-terangnya. Prinsip pengadilan lebih terang daripada cahaya. Jadi hal kecil pun harus ditransparanin. Itu yang dituntut oleh Niki yang gue lihat gitu loh. Ini kan kedua kubu kan punya senjata masing-masing. Yes. Kalau Niki ngerasa ini ada hubungannya dengan skincare. Yes. Kan? Bahkan part besarnya bermula dari skincare. Yes. Sementara kubu sebelah merasa part sebenarnya adalah karena berawal kamu membuli. Nah, melihat kedua kubu ini dengan versinya masing-masing nih Mami Tessa. Ya menurut aku sih gini ya, kubunya Niki meminta keadilan, mencari keadilan itu berarti harus sedetail-detailnya. Karena berkat apa ini gue di sini? Oh, ini berkat krem nih di sini nih gue. Jadi dia berhak meminta. Tapi di sana juga berhak juga ngeles-ngeles terserah mereka. Ya, namanya juga jalanan pasti ada belok sana, belok sini, belok sana. Ya itu hak-haknya mereka. Tapi yang pasti kita bermohon kepada pengadilan, teranglah, tegak lurus. Pakailah prinsip pengadilan lebih cerah daripada cahaya dan tegak lurus.